Begini Bu ya, saya berumah tangga sudah 6 tahun lebih. Di saat menikah, kami bisa dikasih piagam nasihat pra perkawinan, namun kami cuma dapat piagam saja Bu ya, nasihatnya tidak ada. Makanya suami saya kurang paham masalah talak. Suami tidak tahu batas-batas talak dan mentalak istri adalah hak suami. Suami juga tidak tahu itu. Suami taunya talak itu jatuh kalau adanya kesepakatan dari suami istri Bu ya. Terus tentang talak kinayah juga kami benar-benar tidak tahu Bu ya. Mendengarnya pun kami tidak pernah. Baru beberapa bulan terakhir ini suami buka YouTube dan melihat ceramah ustadz-ustadz tentang talak kinayah. Disitulah kami baru tahu kalau ada yang namanya talak kinayah. Dan na'udzubillah, setelah diingat-ingat, suami pernah mengirim SMS tentang pisah kepada saya. Dia juga pernah mengucapkannya secara langsung. Itu terjadi sekitar 3 tahun lalu Bu ya. Namun kami lupa-lupa ingat kalimat detailnya itu seperti apa karena sudah lama. Ingatnya pun suami lupa-lupa juga. Jadi semuanya penuh keraguan-raguan. Suami merasa niat enggak mencerai? Suami niatnya itu ya kata-kata itu aja. Tidak niat, baik. Terus baik. Sampai akhirnya kami bingung harus bagaimana Bu ya. Nah sekarang bisa dibilang suami saya itu depresi Bu ya. Baik, suruh dengar karena baik. Karena perasaan takut itu sangat besar. Baik. Nah pertanyaannya itu Bu ya, bagaimana hukum talak kinayah kalau lupa dan ragu-ragu seperti itu. Terus yang kedua, jika suami mengucapkan talak kinayah, niatnya itu seperti apa Bu ya? Apa cerai saja atau ingin cerai, atau kita cerai saja, atau harus yang tegas seperti kamu saya cerai. Baik. Terus yang ketiga itu, jika seandainya suami mengucapkan kinayah, setelah itu suami teringat akan cerai, namun suami juga masih berpikir, kalau tidak mungkin saya cerai atau pisah beneran. Apa kata keluarga atau orang-orang? Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Baik. Terima kasih Bu ya. Baik, semalam ya, terima kasih Bu ya atas anak. Mohon agar suami bisa mendengar, tidak perlu depresi, tidak perlu bingung. Yang jelas suami Anda punya iman. Karena takut kalau sudah cerai berarti kan zina. Itu suami Anda punya iman. Dia istimewa, dia suami yang soleh. Dan Anda pun solehah, insya Allah. Jadi begini, pernikahan Anda sudah jelas pasti adanya. Nggak perlu ragu, pernikahannya adalah sah. Sekarang kisah perceraiannya itu adalah dalam keraguan-raguan. Ragu artinya belum jelas. Tolaknya bukan soreh, bukan terang-terangan. Kinayahnya pun masih lupa. Niatnya iya atau enggak, kalimatnya pun detailnya sudah enggak, maka Anda tidak usah pikirin itu semuanya. Maka tidak usah Anda pikirkan yang demikian itu. Jadi Anda tidak usah pikirkan itu, karena apa? Suami Anda sendiri juga tidak begitu ingat lafadznya. Kalaupun ingat lafadznya, niatnya juga enggak ada. Bahkan tadi malah ragu. Ingat masih berpikir setelah itu. Berpikir setelah itu enggak ada. Jadi itu adalah enggak usah dipikirkan, pernikahan Anda adalah sah. Ya. Pernikahan Anda adalah sah dan enggak jadi masalah. Kemudian sehat tolak itu bahasanya adalah jelas. Tolak yang sore itu harus bahasa jelas, bukan ada akannya, bukan bahasa cerita, tapi bahasa mengajak bicara. Engkau aku cerai, begitu. Jelas itu. Nah, jelas. Kalau akan tidak akan jatuh. Engkau akan aku cerai belum jatuh belum. Ya. Enggak akan, betul ada akan ini kapan? Sampai mati atau bagaimana? Kan tidak ada. Jadi harus jelas engkau aku cerai, atau dengan bahasa Arab engkau aku tolak seperti itu. Jadi harus jelas. Nah, jadi Anda tidak usah ragu dalam hal semacam ini. Semoga Allah menjaga keluarga Anda dan jangan itu was-was juga nanti bahaya. Cuma begini, kalau ingin hilang keraguan Anda, tapi nggak usah Anda melangkah ini kecuali memang ragunya amat parah. Anda sekarang datang kepada seorang kiai, ya kan, untuk menikahkan Anda pakai tahkim. Kalau tidak ada orang tua Anda wali, Anda serahkan Anda berdua menyerahkan pada seorang kiai, tolong nikahkan kembali saya. Kenapa? Ada keraguan-raguan. Tapi kalau tanpa itu juga sudah sah, tidak usah mikirin. Melalui kiai nanti menikahkan dengan dua saksi. Ada dua saksi, lalu, hei fulan, aku nikahkan kau dengan ini, selesai. Dengan mahar 100 rupiah. Setelah itu sudah nggak pikirkan masa lalu. Ini kalau memang, karena was-wasnya takut was-was parah suami Anda.
Kalau was-was parah lakukan ini. Nah, kalau memang was-wasnya adalah biasa, selesai dengan omongan kami. Terus apa dianggap sebagai talak satu Bu ya? Sudah jatuh talak satu atau Karena gimana? kan sekali waktu itu berbicaranya. Berbicara, Karena- ya. Baik, dan, ya. dan tidak diingat ya. Baik, intinya nggak usah ragu. Nggak jadi kok. Kita nggak ngomong adatnya tolak. Cuman karena keraguan-keraguan kan nggak bisa ditepis kecuali dengan suatu amal. Mestinya ya nggak ada sudah. Jangan bicara gitu ada talak. Kemudian setelah itu jaga. Jangan khawatir. Anda ini orang yang takut kepada Allah, insya Allah ya. Ya, ya. Kemudian setelah itu jangan bicara tentang masalah pisah dan sebagainya. Kemudian juga hati-hati urusan masalah talak. Kemudian setelah itu biarpun hati-hati jangan sampai masuk wilayah was-was. Tanyakan kalau sudah ada ustadz di kiri kanan Anda yang Anda duga dia alim berkata tidak talak, ya sudah, jangan bingung lagi. Karena harus percaya. Apalagi Anda sudah bertanya kepada kami, harus percaya supaya Anda tidak tenang lagi. Kalau Anda ada artinya. Kalaupun Anda tidak percaya, nanti sama lagi ketemu yang lain juga ragu lagi. Sudah selesai, cukup. Ya, baik. Kalau Anda bertanya pada seseorang, dia akan menjawab dengan ilmunya, dia tanggung jawab di hadapan Allah karena dia tidak akan bohong, tidak akan menjerumuskan. Begitu. Kalau Anda ragu lagi, tanya lagi, bingung terus sampai kapan doanya. Ada orang seperti itu. Tanya ini karena nggak puas, tanya ini nggak puas, sampai saya mojong bingung tadi. Akhirnya kadang-kadang kalimatnya jadi rubah. Loh kok Ustaznya jadi beda jawabannya? Nah ini jadi masalah. Cukup kalau Anda memang seperti Anda sampaikan, jawabannya seperti ini. Anda perlu tenang, tidak usah ragu lagi. Dan kalau tidak usah bertanya-tanya lagi. Nanti Anda masuk was-was yang lebih luas lagi. Seperti itu. Ya, Bu ya. Dan kalau misal ya ada yang mungkin pernah mengucapkan kalimat cerai atau talak begitu, cuma kan kata Bu ya tadi, seandainya ada tambahan akan saja, itu menjadi maknanya kan jadi nggak sore gitu Karena Bu ya. belum, bukan sore, karena Bu ya. belum, akan. Nah, cuma gini Bu ya, dia kayak pernah menyebut kalimat cerai atau talak, tapi apakah ada akan atau enggaknya tuh dia lupa Bu ya. Nah, ini misalnya kalau sudah seperti ini diambilnya gimana? Selagi dia lupa kepastiannya, maka jangan dianggap pasti. Oh gitu Bu ya. Nah, cuman lagi-lagi masuk kalau mau ikhtiar segera. Gitu Bu ya. Nah, kalau memang belum yakin pastinya, kenapa dibawa ke pasti? Artinya nggak ada lintasan di hatinya, kecuali sudah dendam marah dari awal kan pasti ingat. Berarti dia sebenarnya nggak ada mencari uang yang diucapkan saja nggak ingat kok. Kan gitu lah, ha? Ya Bu ya. Baik. Jadi nggak akan karena apa? Dia tidak yakin yang diucapkannya. Selagi tidak yakin, jangan dibawa orang kepada sesuatu yang dia tidak yakin. Seperti itu.